Buat Bapak Letjen TNI Purnawirawan Kolonel Simbolon MSC, buat panitia dan juga buat Bapak Budi Sinambela, selamat datang. Panitia supaya hadir di depan panggung karena acara akan segera kita mulai. Seluruh panitia berhubung para pembicara kita sudah hadir di tempat, buat tim musik supaya siap-siap. Panitia, oke, baik. Terima kasih buat kita semua yang hadir pada sore hari ini dalam rangka diskusi dan saran untuk realisasi percepatan Provinsi Tapanuli. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik. Berhubung para pembicara kita sudah hadir, untuk itu buat tim musik supaya memainkan tono-tononya. Iya. Terima kasih, selamat datang buat Letjen TNI Purnawirawan Kolonel Simbolon MSC, Dr. Atik Serai, Dr. Rodrigo Pura SHM, Bapak Aris Merdeka Serai. Selamat datang di Gedung Universitas Negeri dalam rangka diskusi dan saran untuk realisasi percepatan Provinsi Tapanuli Utara, di mana nanti akan menjadi moderatornya adalah Bapak CS Simalungun SH JRGP, dan juga nanti Ketua seluruh tetapi Bapak Timur dan Kesos MM. Tapasada Marwata, Tapau Burma, Martani yang Mahita. Tuhan, debata Jehovah, amanami, nasuhuruk nabadia, Maha Kudus Tuhan. Maulian tema Tuhan, iring-iring ko, kami sasudi, keluarga kami sasudi, sudah kami nasahat di gedung Universitas Komputer Tularon di Bagasan Hai Pason di lantai wadon Tuhan. Maulian tema Tuhan, masih digandung hal yang kiri di sonduk sa masih area dipimpin ko Tuhan. Woi sudah di Bagasan Garing, di Bagasan Kolong,
roh di bagasan Sion Tuhan kami harapan roh siang kebutuhan kami siang tapanuli Tuhan mulai Tuhan dirawat di aman kami para gudumon amata budi sinabela dok sude nakarejo di Tuhan Tuhan mengiduh kami Tuhan asiroha acara huwag kami sa larion na dibayi panitia namin Tuhan berkati Tuhan siang awal sampai sikom kan Tuhan asiroha ho matutong na mga jari-jari ho matutong di jolo Tuhan na mga jari-jari na mga lopok po doho na manuntun di dentara ninyo kenal sampai selesai Tuhan buri ture di bagasan mas niroha di bagasan kami, di bagasan kolong nasib kuya ya Tuhan. Papatar pa Tuhan kirim damai cahaya dohon kolongmu Tuhani sa sudi masyarakat dapat mulai Tuhan. Agian boy Tuhan tercipta jalan terrealisasi rencana nama Tuhan hasil roh Tuhan. Berkati Tuhan panitia yang dipimpinnya sama JS Simatupang SA Doho Suri Bodoraka Tuhan. Berkati Tuhan kami membicarakan hormat kami Doho Suri Tuhan. Namu bakolong yang menongkrak Tuhan berkati Tuhan kasih Tuhan. Berkati Tuhan ampuna gerumon. Berkati Suri nakare judisun asih roh Tuhan. Jalan pertanian beberapa Tuhan. Dengan kami nama yang sangat tusun di perjalanan iring-iring asa sangat tusun di bagasan akhir paksun jalan di bagasan kasih roha Tuhan matanya lebih kami Tuhan kasih roha sudena roha kami Tuhan ajari Tuhan diroi molo hodo Tuhan memang buka jalan dan adong naboi manutung buka ma Tuhan sudah dalam nak rencana kami menjadi calon yang berprestasi Tuhan di bagasan sadario asir orang Tuhan martan yang berpihak itu Tuhan dosa kami nabudangi hapus sok Tuhan bayas rohani Tuhan asa di bagasan damai doho kolong nasib kue kami Tuhan puji pasangan kami bahwa Tuhan mari dia anakmu Yesus Kristus si pemuluh kami si berluah kami mau lihat kami amin. Tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu cinta Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka aku yang cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Biton Nadadab Esos MM waktu dan tempat kami bersama.
Horas Horas. Horas madihita saluhna nang sonia kadonganta di saluhut portibion alana jundon ya jum dan live ya. Jadi fasilitasi memang kami berusaha membuat yang terbaik dalam acara ini. Nah berjolo mulai dari Tuhan ala asidot olong ni rohana boy kita marpungu di bagas hai pason don las di roha alai no porlu seret do sadani rohama di barkunganan. Amin. Amin. Mandok mulai dari kami tuang paraku Budi Sinambela ngapuluhan tahun tada aparat pon nang soal 50 deh. Jadi namun di situ tuh dong. Jada dukungan ni aparat koma Budi Sinambela ma tempaton di kodona tada moliante jalan koma aja. Dahil kami Tuhan kama asa maju Universitas Torok na mendaftar yang kadongan baik yang Zoom maupun yang ada di sini. Kalau ada atong todong nalang kuliah di swasta, boy mah langsung iso di baik kuliah. Hati, gitu kan? Asa totok kita maracara dong marulaw di son. Ya, dapat dua hon, mandok molate tu ketua umum. Ya, emang sengaja doh kami ketua umum dota mandok nakit ikut tu apa budi ke perjolo don molate alana. Tong do martono kamu tu LJS si Matubah. Jadi imam ketua umum singkat do memang pertemuan ku dohon amang ketua umum. Ala memang kami Medan mendeklarasikan rap dohon mengadopi. Ala jumpa manusia di Jakarta olah sehari do na tua-tua idok lain tuau jadi gabi etor gabi ate ketua umum ate. Jadi puasa ikon bainot kasongonon. Alana songon na didok niak ka pakatai awadong beson amang Kornel Simbolon, amang Letnan Jenderal Kornel Simbolon, kalau kami mga dobi menjumpang mengido asaro na sida beson mo natin madi amang. Martobak johita di amang Letnan Jenderal Kornel Simbolon. Ngamarwean kami do amang Aris Merdeka Sirai. Martobak aja ya tuamang. Nah, kami tuamang perlindungan purba. Ati amang ati dalam marwea doa. On sudah nang soni amang salah satu tokoh sentral yang dulu dia nadok bisa sudah mendomolan dalam yang sudah mempelopori adanya provinsi Tapanuli. Nah, suadong dison nang soni adong dison ICP, doho tokoh dan masyarakat mandok oleh hati tu nasida. Bisodo salah satu pembicarana Amang Martin, Dr. Amang Martin Sirait. Dimara naboy konok kulita saluhna moladong kurang lebih moleate ma parjolo donon rami tu hamuna tu hita saluhna argado tinggi muna ronson diliok kamu tinggi 130 tambah siang 100 merlobi dope istompani alai gantikan dosa ada asdang adong be masuk boleh barang non bisa 130 lak rono martel kono non bisa mendaftar. Jadi apa yang gantikan masih ada asal soal nahura naloi ido bolodang yodo non toman non ati rohana. Jadi idoi strategi asal dua nang robe mendaftar yang kapasitas terbatas. Nah, asli saya donon orang sebagai ketua panitia, mulai dia ahli-ahli panitia, doman panitia, dan donon kubera genuk persada-sada luar puna, wat tamanang kalau sinu jamuda saluna, ngai berengat kena torong makin isi doaku, mologare pergantian lagi harus tinggi. Nah, soni amal acara rangkaian posroh tamang dan namido sertifikat ucapan terima kasih dari panitia dan ketua umum bahwa bukti kita sudah mensumbangsikan minimal waktu dan kehadirannya, apalagi yang non naulina dengan maaka ahanay tahatay di so. Napa dua hon adong do pesan siang kami dok ketum nasugali adong mengido bantuan dana finansial
baik pribadi Naronson maupun di luar. Ini urusan ketua umum dan panitia. Boy Martomate. Jadi mulai ada kombinasi dah adong dah suatu bukti dah. Dapat dua hon, adong do tanya jawab moderator Amang JS Simatupang. Jadi adong iso buku 30 penulis nama Insinyur Victor Sinaga MM. Ilihat 30 buku asa isi non aktif tergantung moderator nih nang soni pembicara. Adong narwastu kecuali buku dari jalami do mau nasi daw. Buk adong narwastu lah malian sada-sada tuhita narodison majalah narwastu. Imajora na pabawon nami amang mangido kami gomos. Dohon sian balgani rohanami ibagas holong mahita na markuwa. Adong pemikiran bahwa sedang jadi provinsi Tapanuli sudah puluhan tahun tidak berdiri. Ada nama baik. Nah, ya mungkin adong dok na udangan nama lo halak kita memang. Adong doktor profesor adong nasi. Mungkin Om Mara Julanon asa kita pasere perwata asa domu kita adong sada tujuan tak. Kata kunci rota. Hidup toh ikut jadi dong provinsial. Mangido gomos tuhita saluhuna asa roha pelayan yang kita. Memang di halak bata adong do raja adong duhur alai saharion dok majo marwarat bolu majo hita saluhuna asa do melayani. Setuju do ini? Boy do ade atau pak majo. Jadi dulu majo hita dan namando nabadaun ada alai asal roha melayani hita saluhuna. Unang adong ke aisi do iseo. Kita berdoa ini ada sudah mengendang kapasitas sebab orang kodi. Adong do disuruh pakar-pakar nadi luhur ama JS Simatupang. Holani do mabukan ak indo dokon di bagas holong mahitamang sadar tujuan ta kerinduan di halak mata nalau mapen provinsi. Dan pada dapat dikot adong di sana 5 provinsi orang provinsi na tanda. HP sumber daya ta lebih banyak dengan kuantitas dan mungkin juga kualitas. Alania menginang tangga jam bidok menurut nami kita bahasa hakma, tapi gema, tanima hita, denggam Italian akka saran pendapat naulun denggam. Unang ada biatong nasing muatanna dibuat di perkumatorat Dos rata, sayang tinggi tau dinamai markumu, mono dan sian holong, dok sana tujuan nak kinani. Di mana sian nau martobak maju hidatu provinsi orang jalan kami Tuhan memberkati. Boleh ada. Terima kasih buat Ketua Panitia Uni Jakarta, terutama yang meriah kepada Bapak Budi Sinarjono. Waktu dan tempat saya bersalah. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu di tempat ini di kampus kami tercinta. Selamat datang bagi yang belum kenal. Ya, saya berapresiasi terima kasih kalau dipercaya untuk menyambut peserta dalam rangka menjalankan diskusi dan saran realisasi percobaan Provinsi Tapanuli. Kami sangat mendukung kalau ada hal yang bagus bisa kita usahakan, kita ciptakan guna terbentuknya Provinsi Tapanuli. Biarlah Tuhan bekerja untuk apa yang kita cita-citakan dan tidak mengidami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya, harapan besar harapan kami jangan sampai kita marsikulut yang nggak perlu disuruti ataupun marporang yang nggak perlu dikurangi. Ya tetap ya kalau pesan bukannya saya mau mengajari tapi tolonglah kita di bagasan seremi roha ya bersandar kepada adat kita yang cukup tinggi dan bagus supaya semua apa yang kita cita-cita
Tepuk tangan dong buat Bapak Budi. Bila-bila terima kasih. Baik, kali ini kita berikan dulu tentu kesempatan kata sambutan dari Ketua Umum Diskusi dan Saran untuk Realisasi Percepatan Provinsi Tapanuli, Bapak JS Simatupang. Shalom, Horas, Tapanuli jadi. Dihamu sudi akan ada tuanku yang bisa hadir di sini. Nah subuh ini subuh satu persatu. Aplaus kepada bangsa Batak, bangsa Tapanuli yang mengingat kampungnya untuk diperbaiki dari segala kekurangan. Tanpa menyebutkan satu persatu. Secara khusus kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang ada di Kota Medan, Samosir, Tobasa yang sedikit agak bergejolak, Dolok Sanggul, Tapanuli Utara, Tapteng dan Sibolga yang sekarang menonton. Mari berbuat penuh dengan kasih. Tidak perlu ada keinginan yang berlebihan kalau memang nanti Tuhan tidak menghendaki. Sapa dari Jakarta buat kalian semua pada sore hari ini. Mulai kepada pembicara, terlebih kepada lain sahabat Dungan Mengudang, Dungan Duli-Duli, Lai Budi, Sinambela. Saya dulu sebenarnya paling dekat dengan Bapak, tapi Bapak sudah mulai tua, dekat dengan Lai ini. Dari anak muda kenal, dan juga punya histori di kampus ini untuk membebaskan belakang. Selamat Lai, semoga semakin bijak, arif dan maju. Karya Bapak harus dikembangkan, bukan hanya dipertahankan. Itu dulu salah satu amanah Bapak. Dan Bapak juga punya cita-cita yang sangat tinggi kepada bangsa Batak. Saya yakinkan dari kampus ini, saya saksinya banyak marga dari Tobasa yang tamat berutang. Sampai sekarang masih ada yang berutang. Dan saya juga ada kirim mahasiswa kemari marga Simatupang yang utangnya belum lunas sampai sekarang, tapi sudah sarjana. Terima kasih referensi yang diberikan kepada Amang, nggak berani saya bilang namanya, Amang C. Simbolon. Mulai di Amang, dalam sekejap kami meminta kesediaannya memberikan nasihat dan bersedia hari ini. Kepada Laiku Aris Merdeka Sirait yang profesinya hampir sama, jarang ketemu, terakhir ketemu minum tuak bersama di Medan. Ya mulai di Harorin Lai, saya paksakan memang Lai itu menjadi pembicara karena perlu penerapan HAM di sini. Dan juga kepada Lai Parlin, ini teman di Helvetia lama, senior 2 tahun atau 1 tahun. Kalau adiknya itu Lai saya, bapakku dulu mengamai berutukan torong Persima Konsen. Terima kasih di kesediaannya buat Laiku Martin Sirait yang sering digoncang karena kelebihannya. Ya, ini Lai Martin ini digoncang orang Batak karena kelebihannya. Mulai tempat kita sudah hanya satu permintaan, diskusi ini penuh dengan kasih. Suatu ngadong dihita akan emosional. Percaya emosional itu kita tinggalkan karena itu dulu yang membuat terhambat provinsi Tapanuli. Bicara kasih, apapun perbedaan pendapat, kepada teman-teman saya, ayo kita bersatu. Molo 200 marga di Batak, 200 pepumuan mangido tu pemerintah provinsi jadi. Jadi gak perlu hanya organisasi ini. Organisasi ini temporer. Mari kita bersatu, mari kita kembangkan. Kepada teman-teman saya di Medan, Saudara Yoge Sehombing, sekjen yang begitu berlian bekerja. Cuma berliannya kadang-kadang perlu mandi supaya lebih bagus, supaya lebih bijak. Saudara Yoge, dengar kata saya. Sebagai sahabat saya ingatkan supaya lebih bijak, pintar dan penuh dengan kasih. Kepintaran Saudara Yoge saya yakinkan sangat perlu di bangsa Batak. Tetapi Pak Parlin Purba nanti punya tugas supaya di Medan dia diberikan tempat yang lebih baik. Mulia teman kita sudi, salam hangat, Tuhan berkati, Provinsi Tapanuli diberkati dan disetujui oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden di masa eranya. Horas terbaringin, bir betul di kota. Terima kasih buat Ketua Umum Diskusi bersama moderator yaitu Bapak JS Simatupang. Yang pertama adalah Bapak Sabar Martin Sirait, adalah seorang aktivis, pernah menjadi wartawan dan berbagai bidang pernah dirambahnya, termasuk jadi dosen. Namanya sudah dikenal sejak peristiwa Malari tahun 19
1974 dan bergabung mendirikan Partai Damai Sejahtera atau PDS, ikut juga berjuang menutup Indro Rayon, dan dia salah satu tokoh sentral di balik pembentukan Provinsi Tapanuli sejak awal. Tepatnya ketua panitia pembentukan Protap Jakarta ketika itu. Saat ini ketua umum Persaudaraan Komparan Raja Naira Saon se-Indonesia. Tepuk tangan dong buat Bapak Sarwati Sirait. Yang berikutnya adalah Legend TNI Kolonel Simbolon. Beliau adalah seorang mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Bintang 3. Letnan Jenderal merupakan alumnus Akademi Militer pada tahun 1973 dan berasal dari Kecabangan Infanteri. Jabatan militer terakhir adalah sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari tahun 2007 hingga 2008. Tepuk tangan dong buat Bapak Legend TNI Kolonel Simbolon. Yang berikutnya adalah Bapak Perlindungan Purba, seorang politikus dan aktivis Indonesia. Dia dikenal aktif dalam berbagai organisasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sumut, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Sumut, Ketua Gerakan Nasional Kepedulian Sosial GNKS Sumut, Ketua Umum DK3W Sumut. Penasehat YPCI Sumut, Yayasan Penyandang Cacat Indonesia, Presidium Alumni GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Pusat, dan Wakil Ketua Presidium Partuha Maujana Simalungun PMS Pusat Umum Bapak Jes Simatuma, dan beliau nanti akan memanggil bapak-bapak yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada MC kita yang dadakan ya. Ternyata piawai juga, ini kelebihan putra-putra Tapanuli. Boleh tema di kita, waktu juga berjalan, mulai tadi kita sudi, kami minta kepada Amang C. Simbolon untuk di panggung kita. Setabi dia mau boleh untuk kita ngotong apa ya? Ada parhobas juga, pada lega Parlin Purba di sebelah kiri, biar kita dikawal marga Sirait dulu hari ini. Sama Pak Martin boleh sebelah kanan sana atau Pak Aris Merdeka Sirait sebelah kiri boleh. Jadi mulai kembali kita sudah nak dengan profil ini para tua-tua keluarga nama kalian surkoko di kita. Kalaupun nanti berganti-ganti bahasanya, saya kira hal yang bijak. Dan nanti ada sesi masukan, usulan dan bahkan pertanyaan. Tetapi kita garis besari isinya adalah perihal Provinsi Tapanuli, tidak boleh lebih dari situ. Ya, penuh dengan kasih. Ini tidak panjang lebar. Saya kira kebebasan kepada narasumber untuk berkreasi kita berikan tanpa diintervensi oleh siapapun, baik juga oleh moderator. Jadi apa yang benar dan apa yang ada terpikir oleh para orang tua kita dalam pergelutan keinginan para pahlawan, para pejuang pertama keinginan Provinsi Tapanuli, kita berikan kesempatan kepada para pembicara. Kami kira karena di sebelah kanan melalui dulu Pak Simbolon yang memulai nanti, dan kita tunjuk juga kepada para moderator untuk tidak terlalu panjang supaya sesi tanya jawabnya lebih enak. Puji Tuhan, sore ini kita kumpul di sini membicarakan topik yang sangat populer sekarang, pembentukan Provinsi Tapanuli. Namanya macam-macam, percepatan, beginian, tapi intinya adalah supaya Provinsi Tapanuli segera bisa direalisasi. Ini berkat Tuhan kita semua dalam keadaan sehat bertemu di sini. Saya mendapat beberapa tulisan-tulisan yang pada umumnya dihimpun oleh para pemrakarsa dulunya, yaitu dari Pak Martin Sirait. Saya sudah baca seluruhnya, bagaimana prosesnya
Dan pada saat saya dulu masih aktif juga, saya udah tahu ini. Tetapi pada saat itu saya belum boleh terlibat dalam kehidupan politik mengingat pekerjaan saya. Dan pada tahun 2000, 2001, 2002 itu zaman-zaman reformasi mulai, sehingga suasana memisahkan TNI dari kehidupan fungsi sosial politiknya itu sangat keras, sehingga kita tidak campur tangan. Tapi hatinya sejak dari saat itu dimulai kita sudah setuju bahwa Provinsi Tapanuli itu sudah waktunya. Dari berbagai tulisan yang saya dapat dengan narasi-narasi berbagai macam, saran saya kebetulan sekarang sudah terbentuk panitianya. Yang pertama, supaya provinsi ini jadi nanti tentu ada suatu hal yang membuatnya jadi, ada latar belakangnya apa. Dibuatlah tulisan latar belakang. Saya baca latar belakang yang ada di tulisan itu, yes, itu benar adanya. Tetapi berkembang sampai sekarang 2002, 2003 sampai 2022 sekarang sudah hampir 20 tahun. Mungkin suasananya, situasinya sudah berbeda. Dan itu kepada panitia nanti saya kira saya bisa membentuk tim nanti untuk membuat tulisan-tulisan yang kira-kira update lah yang ada pada zaman-zaman sekarang. Jadi jangan lagi kita berpatokan kepada dulu sudah ada, walaupun isinya sama tapi suasananya berbeda. Kalau itu yang kita angkat, lainnya dulu ini dengan kalimat-kalimat atau narasi yang lebih bagus tentu ditekankan pada suasana sekarang, itu saya kira sudah akan lebih bagus nanti. Itu yang pertama, saya minta dibuatkan saran. Nah, untuk membuat latar belakang ini tentu dilihat dari sejarah yang sudah ada sejak masih masa Belanda di sini. Kenapa dulu dibuat seperti itu? Terus melaksanakan semacam roadshow, menanyakan ke sana, sehingga ternyata misalnya ya kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tentang otonomi daerah. Berapa kabupaten kota harus ada supaya satu provinsi terbentuk. Kalau kita ada 6 atau 7, ternyata nanti mundurkan satu, ya kita aja mundur. Tapi minimal harus kita pegang 5. Kumbangan Sendutan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga sudah 6. Itu minimal. Saya lihat sejarahnya ada tentang Tapanuli Selatan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kira udahlah Tapanuli ini aja dulu kita pikirkan. Nanti ribut lagi, habis dari ibu kota Sidempuan, ibu kota ini, ibu kota. Saya baca ya tulisan-tulisannya, kita pastikan saja dulu ini. Jadi protap itu di sini saja tuh. Jadi jangan terlalu luas, semangatnya tuh persaudaraan, tapi tak berhasil dengan ada gunanya. Ya, itu saya kira ininya. Masalah ibu kota nggak usah ribut. Mau di mana? Mau ditaruh di mana kek? Ya. Mau di tele, oke, setuju kita. Enggak. Ada urusan apa itu masalah? Harus di sana, harus di sini. Mau di tele boleh. Di Sipisur, oke. Nggak ada masalah. Dia Jibata, oke. Artinya begitu kita jangan ribut kita masalah yang tidak perlu. Saya mendengar itu pada saat saya masih aktif itu ribut dulu masalah ini antara Sibolga dengan dulu Sanggul dengan begini. Nama gua tuh kita. Serang no beda ngeribut. Nggak usah. Ini saran saya nih ya, nggak usah lah. Semua kita di sini jangan ngasih kompor. Orang pakai itu bang kompornya turungan. Yang belum mulai makan ala sendiri ala bata persinabu mulai persinabu dong kalau makan hati di botol kurang Saudi budi alusian untuk semua dia dan si manuk dan si botar dorang dan si bodoh saya mau jawab nih ya mau persinabu kita kurangilah persinabu kita itu di acara adat saja. Jadi kumpulkan dukungan berapa untuk tentara serahkan saya. Untuk semua tentara serahkan saya. Saya datangi nanti mulai dari pangkat paling rendah sampai paling tinggi saya datangi. Jadi nanti kepada tua serahkan dukungan dari tentara serahkan saya. Saya minta dukungan nanti. Artinya kita serius dalam masalah ini.
baru dukungan DPR RI. Ini kacau nih DPR RI. Ini kalau tak ada uang tak jalan. Tak jalan tuh. Saya pengalaman di partai cukup lama, ya, cukup lama. Saya menjabat sampai waktu ketua umum. Saya tahu benar kelakuan begini nih. Tak ada yang benar tuh. Kalau tak main duit tak bisa jalan. Mau rapat mau ini udah. Artinya apa? Ya kita juga harus siap menghadapi mereka dengan caranya. Hanya saja ya mulut yang naik, tapi kok saya tangguh nubel. Dulu rambusan meja, mana ada orang? Apa boleh? Saya nanti memilu ekor yang naik dia, binasi. Kemudian sosialisasi publikasi. Ada yang bikin dirinya, lalu menceritakan tentang kehebatan Tapanuli, kemudian gerakan dari tiap masyarakat ini seluruhnya disosialisasikan setiap masyarakat yang ada di pikiran dia udah terngiang-ngiang, oh Tapanuli. Tetapi jangan yang bombastis. Berikan pencerahan, berbau dari Nahdlatul, berbau politik, dan juga bersinar dengan ekstra menemui para pemimpin, bahkan mengakomodir kekuatan para purnawirawan. Saya kira mari bersama-sama mencatat ini. Kalaupun nanti ada usulan dan pertanyaan, dipersilahkan. Dari segi politiknya sudah sedikit menyampaikan. Sekarang kita minta yang dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Saya kira mayoritas itu masyarakat Tapanuli. Bagaimana sih keluh kesahnya masyarakat Tapanuli didengar oleh politikus kita ini, yang bukan orang partai tapi orang politik. Kita persilakan kepada layak perlindungan berubah. Horas, Pak Ketua, Sematupang dan Lebinton, dan ini khususnya lai saya ini, Lai Budi Sinapela. Jadi berketepatan kami berlayar. Adik beliau adalah lai saya. Jadi adiknya Bang Budi ini, Bang Santo, istrinya Guru Purba, adik saya nanti. Jadi terima kasih, ini berkat juga lah, saya pun tidak tahu bisa pada hari ini berkat luar biasa kepada kita. Pembicara luar biasa, Wadang Simbolon, begitu Pak Sirait, Pak Madi Sirait dan Pak Merdeka, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Nama saya Pak Lingkungan Purba, berketepatan pernah menjadi anggota DPD RI tahun 2004 sampai 2019, 15 tahun sebagai anggota DPD RI. Dan sebagai anggota DPD RI ini adalah lembaga baru di negara kita yang memang khusus tugasnya adalah kepentingan daerah, DPD namanya. Dan saya dipilih bukan mewakili partai politik, tetapi dipilih perorangan. Jadi persamaan DPD sama DPR, sama-sama anggota DPR. Yang kedua, sama-sama dipilih oleh rakyat, sama-sama bertugas di Senayan, sama-sama pekerjaannya selevel dengan presiden. DPR, DPD, MPR, DPKKY sama-sama itu. Perbedaannya, kalau DPR itu mewakili partai politik dan ada dapilnya. Kalau DPD tidak ada dapilnya, se-Sumatera Utara. Dan menjadi anggota DPD terakhir itu suara saya 490.000 se-Sumatera Utara. Tetapi Tuhan punya rencana lain, belum terpilih dulu, suruh istirahat sehingga lebih fokus. Apa yang mau saya katakan di sini, memang sewaktu DPD tempoh hari pun kami sudah mendukung adanya provinsi Tapanuli. Ini luar biasa. Kami sudah mendukung, sudah diparipurnakan. Nah, tinggal masalahnya adalah karena ada moratorium. Betul. Persyaratan pada saat itu ada dukungan dari DPRD sudah ada. Sudah. Dan kita berterima kasih kepada banyak pahlawan-pahlawan kita ataupun tokoh-tokoh kita yang sudah memperjuangkan provinsi Tapanuli. Ada banyak. Dan saya senang timbul semangat baru lagi. Ada Pak Pangabea dan yang lain. Bahkan terakhir Bang Immanuel Pangabea sudah mendatangi
Ketua DPD RI Pak Lanyala pada tanggal 21 Januari 2022 dia menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Ketua DPD RI. Jadi semua on proses, doa kita sudah. Yang mau saya katakan, kita bukan kultus individu, tidak. Tetapi begitulah semangat orang Batak ini yang bahagia daripada bangsa Indonesia untuk memajukan daerah. Apakah perlu provinsi? Perlu. Karena span of control terlalu jauh, bayangkan 33 kabupaten kota, itu cukup jauh. Dan sebenarnya ada beberapa provinsi lain yang sedang dalam on progress seperti Nias, Tempo Hari, dan Sumatera Tengah dan lain-lain, tapi di moratorium. Saya mau katakan bahwa DPD itu jelas di dalam pasal 22 tugasnya Undang-Undang 45 adalah untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalaupun ada pemekaran, penggabungan ataupun penyatuan itu dalam rangka NKRI. Jadi jelas kalaupun ada provinsi Tapanuli ini adalah dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bicara lagi negara federal. Dan di dalam pasal 249 Undang-Undang MD3 jelas tugas DPD adalah memberikan rekomendasi. Jadi betul kata lain tadi, ini sudah diserahkan ke DPR. Nah, tapi pada saat itu pas mau dibicarakan di moratorium. Nah, sekarang jalan keluarnya apa? Semua sudah kita sampaikan dan ada momentum kemarin, yaitu adanya Undang-Undang Provinsi Sumatera yang akan dibicarakan bersama 9 provinsi yang lain. Ini mungkin momentum yang tepat juga kita mengusulkan adanya Provinsi Tapanuli. Mungkin ada hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama, bahwa kita harus melibatkan semua pihak terkait, yaitu pentahelix, pemerintahnya, para kepala daerah, gubernurnya, bupatinya, semua. Termasuk di dalamnya adalah anggota legislatifnya, DPR, DPD, dan DPRD kabupaten kota. Karena benar yang disebut tadi, itu kan sudah lama itu, tahun sedemikian rupa. Tentu naskah akademiknya pun sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Yang kedua, setelah pemerintahnya, kita libatkan tokoh masyarakat. Kita bersyukur dengan adanya Ketua Umum PPPT Simatupang dan tentu organisasi-organisasi lain yang cinta kepada Tapanuli. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Coba bayangkan kalau tidak ada orang seperti ini, apa yang terjadi? Bahwa provinsi ini adalah suatu nostalgia sebenarnya. Dahulu sudah ada residen, tinggal mengulang kembali. Cuma, nah di sini kita ini kan orang Batak ini raja semua. Sebenarnya mengatasi raja ini gampang, bikin aja tombol raja, selesai persoalan. Iya kan? Justru kalau tidak diundang dalam tombol raja, dia marah. Nah mungkin strategi-strategi baru perlu kita buat, karena ini semua orang Batak hebat-hebat semua. Polanya bagaimana? Disinilah saya senang tadi kepada Ali Simatupang. Kita mulai dengan kesejukan, mewujudkan Provinsi Tapanuli ini dengan kasih sayang, sehingga semua potensi akan mendukung. Dan saya juga tadi banyak bertelepon dengan teman-teman. Pada umumnya orang Batak mendukung Provinsi Tapanuli. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada begitu banyaknya pelanggaran HAM di daerah tanah Tapanuli. Saya nggak panjang lebar menyatakan itu, semua sudah kenal. Kalau nggak percaya tanya nanti kepada beliau, pernah nggak menangis sampai tidak keluar air mata terhadap suatu kejadian yang beliau tangani. Kami minta dengan hormat Pak Aris Merdeka Sirait untuk mari. Terima kasih Bapak Ibu. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Mengapa saya setuju percepatan protokol? Yang tentunya harapan saya segera mungkin bisa terkabul. Semua persyaratan saya pelajari sudah cukup.
apa kebutuhan yang diperlukan dalam percepatan protap ini. Provinsi Sumatera Utara terdiri hampir 33 kabupaten kota. Ada banyak peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di sana. Secara khusus hak atas hidup untuk anak-anak. Dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, data menunjukkan ada 239.000 pelanggaran terhadap hak anak, di mana 52% adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Angka terbesar di antara 33 kabupaten kota itu termasuk Tobasa dan lingkungan sekitar. Sampai akhir Oktober 2022, Kabupaten Toba saja sudah ditemukan sekitar 139 pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak anak dan kekerasan terhadap anak. Itu fakta. Kita tahu banyak gereja di sana. Wilayah itu adalah wilayah religius. Setiap hari ada pertandingan. Sabtu Minggu bahkan hari-hari biasa ada pesta-pesta adat yang bertemu dari Hanatoru di sana. Tetapi Bapak Ibu, ingin saya sampaikan dari 139 pelanggaran terhadap anak, di mana dominasi kejahatan seksual yang terjadi di Toba maksud saya, itu adalah dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak-anak itu sendiri. Siapa orang-orang terdekat itu Bapak Ibu? Adalah orang tua kandung sendiri, bapak sambung atau orang tua sambung, opungnya, tulangnya, amang bolunya, itu terjadi di lingkungan terdekat anak. Gereja tidak mampu berbuat apa-apa. Lingkungan masyarakat juga belum bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan anak-anak itu. Saya menulis 2 buku yang menyimpulkan bahwa telah terjadi tihas kolon yang tidak bisa disembunyikan di tanah barat. Apa itu? Kejahatan seksual. Bentuk-bentuk kejahatan seksual itu bisa sodomi, bisa incest, melakukan serangan persetubuhan dengan keluarga, dan kasus-kasus kejahatan lain yang sulit untuk saya ceritakan, bahwa wilayah hukum Bumbang sampai kepada Samosir, Toba, Tapanuli Utara adalah menyimpan perkara-perkara anak-anak, pelanggaran terhadap anak yang tidak mampu mendapatkan solusi. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, terakhir kasus yang sangat mengecewakan, ada 10 orang melakukan kejahatan seksual di Tapanuli Utara, khususnya di Ciborong-borong. Dari 10 pelaku itu ada 7 adalah usia anak-anak dan divonis bebas. Padahal fakta menunjukkan bahwa kejahatan itu sedang terjadi, dan fakta menunjukkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi apa yang bisa dilakukan? Bentuk-bentuk kejahatan yang lain, termasuk pelanggaran hak asasi lain, itu juga terjadi di wilayah apa yang akan kita bicarakan di dalam protap ini. Tidak ada kami rasakan yang dapat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang tersembunyi terjadi di wilayah yang akan masuk dalam program protap atau percepatan protap ini. Oleh sebab itulah, untuk mengantisipasi, untuk mengatasi dan seterusnya, maka dibutuhkan percepatan protap. Ini dalam perspektif anak sebagai generasi penerus dari Tapanuli. Tidak ada banyak Pak yang mau
membela itu, Pak. Siapa di antara kita memberikan respon terhadap kasus kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah Toba dan sekitarnya? Siapa di antara kita? Saya bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak melakukan itu, tetapi perspektifnya berbeda, bahwa itu seolah-olah adalah pekerjaan orang-orang tertentu. Tidak, itu urusan dari Protap. Karena apa yang saya sebutkan tadi, dari 33 kabupaten kota, itu menyimpan kejahatan seksual sekitar 200-an ribu pelanggaran terhadap anak, 52% didominasi oleh kejahatan seksual. Kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah kerinduan saya. Bukan saja karena saya adalah berasal dari Tapanuli, tetapi adalah bagian dari apa yang disebutkan bangsa Indonesia. Maka Protap dengan persyaratan-persyaratan saya kira sudah bisa terpenuhi, bisa kita lakukan. Tidak ada di mata saya, di kehidupan saya yang damai terhadap melakukan upaya damai terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap anak dalam solusinya. Oleh karena itu, Protap harus kita perjuangkan dan segera kita lakukan. Mari kita roadshow untuk membangun kesepakatan kita bersama. Kita libatkan orang-orang muda, kita libatkan Protap. Lawannya luar biasa. Protap. Protap luar. Tidak kelihatan kalau pejuang hak asasi manusia itu berbeda. Ya, ada kelembutan tetapi ada juga pertikaian batin. Horas. Nah, gitulah semangat. Terima kasih kepada tuan rumah yang memfasilitasi acara kita ini. Dan saya percaya kalau yang 150 orang yang ada di sini berjejaring, pasti Provinsi Tapanuli berdiri. Rimnita Hidup Guguna. Saya terprovokasi secara positif dari pandangan aparat saya Aris Merdeka Sirait bahwa terjadi pelecehan sosial. Dalam beberapa tulisan yang kami buat di situ, Protap harus menjadi garam dan terang Nusantara, bahkan menjadi garam dan terang dunia. Karena 95% lebih telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita harus menjadi garam dan terang di dalam membangun birokrasi yang sangat produktif melayani rakyat yang berdaulat. Dan saya buat di dalam itu no perjudian, no pelacuran, no narkoba, no KKN. Maka Protap akan menjadi garam dan terang dunia. Itu kita tuliskan dan itu kita percakapkan bukan sebagai pengetahuan tetapi sebagai tingkah laku. Saya tahu menanam jagung, pionir, saya mau menanam jagung, saya mampu menanam jagung, itulah yang ahli tentang jagung. Saya tahu bagaimana mendirikan provinsi, saya mau bersama dan kita mampu bersama. Belakangan ini saya katakan demikian. Berjuta kawan untuk mendirikan provinsi Tapanuli, satu lawan terlalu banyak. Maka kita harus mengajak semua orang untuk bekerja sama. Itu semacam alam pikir yang sangat ideal dan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau bekerja sama. Saya pribadi menempatkan diri dalam banyak hal sebagai debu. Debu diinjak dia tidak pernah nangis,
dan boleh dicoba teman-teman dalam rangka memperjuangkan Provinsi Tapanuli ini. Memang kita harus sungguh-sungguh rendah hati. Kalau dari sejak kemerdekaan sudah ada Residenan Tapanuli. Pada tahun 49 sudah ada Residenan Tapanuli, atau malah disebut Provinsi Tapanuli garis miring Sumatera Timur. Di sini ada Simanjuntak yang masih junior ini yang mempelajari sejarah itu dan menuliskannya. Saya sedikit kasih beberapa fakta. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemekaran daerah, tanggal 7 Mei tahun 99 tentang pemekaran daerah ditandatangani oleh Habibie, diumumkan oleh Seknek waktu itu Saudara Akbar Tanjung. Sejak itu kami mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai diskusi, berbagai seminar, berbagai dialog mengenai nama. Ada yang bilang Provinsi Batak, Provinsi Tapanuli Raya, dan lain-lain. Akhirnya berkonsensus namanya Provinsi Tapanuli. Pendek kata, dibentuklah panitia. Ada ratusan panitia terdiri dari Komite Pemrakarsa Pembentukan Provinsi Tapanuli, ada Dewan Pembina, ada Dewan Pengarah, ada penasehat dan pakar, ada Komite Kerja. Komite Kerja kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua, sekretaris Parlim Simanjuntak. Ada banyak di situ, ada Martin Huta Barat, ada, kalau mau saya sebut, saya bacakan dokumen Provinsi Tapanuli ada sekian, baik dalam pembahasan ada banyak sekali. Yang ingin saya katakan adalah, pertama, kami melakukan deklarasi pembentukan Provinsi Tapanuli tanggal 6 April tahun 2002 setelah melalui serangkaian panitia di pusat, panitia di Sumatera Utara, di Medan, panitia di 4 kabupaten kota. Karena menurut Undang-Undang tahun 99, 3 cukup dan kita 4, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir 4. Kalau angka statistiknya ini lebih besar dari Gorontalo, ini lebih besar dari Bengkulu, ini lebih besar dari Babel gitu. Jadi biasa untuk tidak berbicara suatu ibu kota dulu itu pasti tarik menarik luar biasa. Orang Sibolga pasti bilang ini dulu ibu kota ex-presiden Tapanuli. Orang Sibolga atau kampung saya mengatakan ini di tengah, jadi ini rekod. Jangan kita pikir ini penting ujung dulu Provinsi Tapanuli. Nah, begitu terus SK itu Tapanuli oleh Pak Jokowi misalkan melalui kekuatan-kekuatan misal Panjaitan atau siapa atau kekuatan siapapun, itu dengan sendirinya kita akan menyatu dan kita berangkat di dalam untuk menentukan posisi ibu kotanya kemudian, menurut pikiran saya begitu. Jadi ada tadi menarik soal dari Pak Perlindungan soal pentahelik. Betul bahwa pentahelik itu dalam kebijakan publik, kebetulan saya S3 kebijakan publik di Universitas Malang, itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain pemerintah, kemudian swasta, ormas, pers, dan pendidikan, tapi lingkungan juga bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Tondo, mudah-mudahan Pak Martin bisa saya tahan, lebar sedikit bisa ditahan. Mulai sepeda rotoson naik protokol terpanggil jiwa dan raga. Semoga Tuhan membuka. Pertanyaan saya ke Aman Simbolo, kebetulan saya teman akrabnya hal segala. Kayak apa coba? Kalian suku-suku tu Aman. Di dok Aman nakaning, woi di prakarsa Aman TNI dengan realita yang benar. Bagaimana untuk
mengembangkan itu supaya bisa terlaksana provinsi Tapanuli. Permintaan saya bagaimana untuk melaksanakan itu dengan baik. Terima kasih. Caranya, strateginya ya, aturan rahasia intelijen juga boleh. Ya. Kesempatan kita angkat tangan saya kepada Ketua Bapak CS Simanjuntak. Jadi kepada narasumber yang di depan, karena fokus kepada Bapak Jenderal Simbolo, saya tadi mendengar, jadi semangat saya luar biasa untuk mau berjuang pro ini. Karena ada keinginan dari Bapak untuk merangkul, untuk menikmati para jenderal, para TNI. Bapak sudah menyampaikan seperti itu, harapan kami mereka bisa bertemu dengan kita untuk kalau setuju para ulama, para jenderal, para cendekiawan, mari kita turun bersama-sama ke istana dengan sopan, dengan memakai pakaian adat Batak, manortor, dan cara-cara orang Batak yang sopan, tidak harus orasi-orasi. Saya mengharapkan beberapa jenderal yang bisa hadir pada saat turun. Kalau sepakat hari ini kita mau mempercepat pencabutan moratorium. Seperti itu. Itu pertanyaan saya, nanti bisa Bapak jawab, bisa tidak. Yang kedua mungkin tokoh-tokoh yang sipil, tokoh-tokoh sipil yang mau bergerak sama-sama turun ke lapangan, ke istana, nggak usah gitu. Mereka berjalan, kita berjalan sama-sama dengan jas, dengan pakai kurus Batak, dari mulai jalan MK itu, Mahkamah Konstitusi, jangan sama-sama di situ ke depan istana. Saya yakin Jokowi akan mendengar. Saya yakin Jokowi akan segan kepada bapak-bapak tadi yang mantan jenderal itu, dan pasti diperhatikannya. Saya melihat begini, Jokowi kalau turun ke masyarakat, turun dia kemana-mana ke masyarakat. Kalau dilihatnya banyak masyarakat itu, dia turun dari mobil dan menyalami masyarakat. Dia salami itu masyarakat. Nah, saya lihat kalau kita banyak nanti di istana itu, saya yakin Jokowi pasti turun untuk melihat kita. Saran saya, ya, ayo kita seperti yang Bapak bilang, Pak Pesta Sirait tadi. Ayo kita bergerak sama-sama. Pertanyaannya, ayo kita Pak Simbolo sama-sama bergerak dengan para jenderal-jenderal yang Bapak sebut tadi. Oleh Terima kasih. udah 2 ya. Just oke. Moto pelanggar sinar teh. Ini naik perhitungan ya. Jadi pertanyaan saya tadi satu adalah apakah mungkin misalnya ibu kota seperti IKN sekarang jalan tengah gitu ya, satu saat ya. Sekarang sudah kan ibu kota kita IKN ya, contohnya. Jadi tidak dengar si Gulut ya, bisa melihat orang itu salah satu. Mungkin karena simbol juga bisa atau yang lain ya. Yang kedua juga saya sangat senang tadi dengan pembicaraan dari Muhammadiyah tadi. Jangan juga terlalu lebar lagi ya. Bagaimana kalau silent tadi tim kecil tapi Tor Maripola, buktinya kaget-kagetan kita Papua jadi berapa sekarang 5. Aku kebetulan Lai Parlin tahu kan saya kan, aku sudah jalan di itu semua ya, kabupaten di Papua itu gitu ya. Kaget-kagetan kita, rasanya kalau ibu kota bukan ibu kota pun itu. Jujur, 6 kabupaten sampai sekarang ini belum punya PLN di sana. Ya, sampai sekarang. Jangankan desa, kecamatan. Ibu kota kabupaten di Papua masih 6 lagi tanpa PLN. Ada listrik mereka, Pemda sendiri juga. Jadi, itu tadi pertanyaan tadi ya, agar kasus Papua kita buat sebagai model. Ya, sebagai model. Dan saya senang, saudaraku dari Ateng, Sibolga, ya mereka masih banyak mungkin dilibatkan, ya banyak mungkin dilibatkan. Tapi tadi lebih baik saya dan Sibolga,
dan punya target waktu. Boleh deh. Abu ya Bang. Boleh. Tetapi purnawirawan boleh. Tadi saya udah sebutkan para purnawirawan, saya garansi buat mereka. Mungkin para perguruan tinggi kita itu ada 30-40 orang dari TNI yang purnawirawan. Kalau yang masih aktif, biar aja dia kerjain dulu tugasnya baik-baik gitu. Nggak usah dilibatkan, nggak usah diundang. Nanti malah dia kacau nanti. Biar dia tugas di sana. Dulu tahun 2020 juga saya pendidikan seperti ini. Enggak, di sini aja dulu. Nah, Saudara Nurhan Tuson bukan begitu. Bukan begitu. Sekarang kita bebas boleh aja. Jadi masalah pelibatan mereka nanti saya udah bilang tadi di atas. TNI pernah berangkat serahkan saya, kan saya udah bilang, jadi nggak perlu saya ulang. Kemudian bagaimana melaksanakan silent, kita juga udah ingatkan tadi kan. Jadi jangan persinabung semua, ribut aja kerjanya. Kita silent, anak-anak nggak bisa silent. Harus bisa. Artinya apa? Unang dokter dah tuh. Bukan itu yang menjadi masalah. Bekerja kita dengan tertib, bekerja kita dengan teratur, bekerja dengan tidak pura-pura. Itu yang dimaksud dengan silent. Apa aja saya melihat nih sekarang di PPPT di WA itu, udah ramai bukan main. Belum ada apa-apa. Bubar saya lihat karena segala macam penduduk dunia masuk di dalam. Ada yang nggak jelas manusianya. Satu WA itu jumlahnya 20, 400, 200, 1000 orang 4 WA itu terkadang itu asbun. Ngomong saja, tersinggung dikit sana mulai main. Jadi saya kira tadi sudah kita sebutkan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Buat dulu dan sebutkan tadi, saya bilang kajian akademisnya, ada bilang naskah akademisnya akan dibuat, diupdate yang terbaru. Langkah-langkahnya ditentukan. Dukungan nanti kita dapatkan, dukungan tokoh masyarakat Batak. Ya di samping tentaranya yang lain pun saya bisa bantulah menambah entah 20-30 marga-marga misalnya, nggak apa-apa. Kami buat marga daerah Sawan mendukung terjadinya korporasi taman kulit, kan nggak apa-apa secara itu. Saya ketua umum Parna, 56 marga di bawah saya bikin tiap marga mendukung juga nanti bisa. Itu juga bagian dari proses itu bahwa marga-marga itu. Yang penting kita jelaskan ke mereka bahwa kita tujuannya baik. Gitu. Jadi jangan ramai yang paling ini kerjanya nggak kelihatan. Ya, itu yang kita harapkan. Saya kira itu aja jawaban dari saya supaya kita bisa bekerja dengan bagus. Tertib lah yang bagus. Bingkainya tetap. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI itu harus jangan coba-coba sedikit mengingkar selesai nanti terus nggak dapat itu. Harus bingkai itu tetap dipakai. Punya narasi-narasi yang dibuat di dalam bolehlah kaitkan kepada demi memelihara persatuan bangsa dan Indonesia begini meningkatkan ini sumbangsi untuk negara. Penting narasinya larinya ke sana gitu ya. Jangan demi kemajuan bangsa Batak. Ya, saya kira ini coba diberikan. Kita hilangkan masalah dulu. Yang penting kan hasil di Indonesia. Masalah ibu kota udah bilang saya tadi disampaikan. Udah mau detailnya dibuat setuju aja. Gak apa-apa. Di sini setuju. Siap. Biarin aja kan kalau dibuat di sini ya keluarkan uangnya, bangun kantornya, bangun ininya. Dan nggak ada masalah ya. Kenapa harus berpikir sektoral lagi? Kita hanya gara-gara ibu kota jilbab urusannya masalah ini. Saya kira itu aja, terima kasih. Kalau ada di suku-suku Madura di Jakarta, teman-teman masih ada 3, tapi Pak Martin mau antar Pak Sembolo dulu. Kami kira kalau ada pertanyaan atau usulan kepada ini 2 ini asli yang sudah luar biasa kepada apa dulu?
Jadi kalau bisa usulan Barus, asli dari Barus, tinggal di Bekasi. Istri baru Manado. Profesi guru swasta. Selamat Hari Guru untuk hari ini. Hormat teman-teman saya. Bukan guru. Pertama saya mau tanya dulu bukan ke penyedia yang di Pulau ini dulu. Adakah saudara-saudara saya yang dari Tapanuli Tengah Sibolga? Coba angkat tangan. Cuma 2 orang berarti dengan saya. Oke, pertanyaannya, Amang penyedia, termasuk ini ke tulang purba. Amang JS, apakah kami tokoh-tokoh Tapanuli Tengah sebelum acara ini dimulai sudah ada semacam sedikit pemberitahuan? Kalau Amang bilang tadi Akbar Tanjung, saya sudah beberapa kali dengan Akbar Tanjung, suasananya mungkin sudah berbeda dengan yang sekarang. Karena saya lihat konstelasi politik pun sudah berbeda situasinya. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan tadi senior saya Dr. Martin sudah setuju Sibolga Tapanuli Tengah. Belum tentu sekarang. Tadi sebelum saya berangkat saya cek tokoh-tokoh Tapanuli Tengah yang masih muda-muda begitu yang di bawah 50 agak dengar aku itu. Nah, pertanyaannya apakah kami Tapanuli Tengah dan Sibolga masih diinginkan untuk ikut di sini atau seperti apa? Kalau nggak nanti biar yes kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi dari tokoh Muhammadiyah Paras. Assalamualaikum, boleh ada? Dulu di grup sebelah, saya sudah pernah bilang ini. Sekarang perbedaannya tadi usulan ini sangat baik. Saya juga mengusulkan, ini usul ya pertanyaan tadi. Di Tapanuli Tengah itu dan di Indonesia ini ada yang kita kenal sekarang JPMI. Dulu ketuanya Albinir Sitompul berhasil mendatangkan Jokowi ke Barus, menetapkan Barus titik nol peradaban Islam. Berhasil itu Jokowi di bawah Anies Baswedan 2017. Itu Albinir Sitompul. Sekarang menggantikan JPMI, Jamiah Batak Muslim Indonesia. Kalau salah saya dikoreksi ya. Jamiah Batak Muslim Indonesia. Ketuanya sekarang adalah tulang saya Arif Marbun. Dia ada di RI2, staf di RI2. Apakah ini pernah kita debatkan? Saya ini nanti mungkin senior saya Martin Sirait akan menjawab itu. Apakah masih dilibatkan kami dari Sibolga, Barus? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Dan melibatkan tadi tokoh-tokoh dari Barus, sentral, yaitu kita harus akui itu Albinir Sitompul melalui Jamiah Batak Muslim Indonesia mendatangkan Jokowi ke Barus, mengatakan Barus titik nol. Di sekolah tinggi IAIN Ciputat tidak mengakui Barus titik nol, tapi hebat Albinir bisa membawa Jokowi. Saya tidak tahu apakah jujur Albinir mengatakan itu titik nol sehingga Jokowi datang. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, yang ketiga usul saya, Barus siap menjadi ibu kota. Mau lihat Horas? Bapak pimpinan, beliau di depan, saya sudah kenal semua. Kepada Layanan Perlindungan Purba, teman dekat adikku, selama masih SMA, sering kami ke rumah sakitnya. Amang Martin sudah kenal. Amang Haris Merdeka banyak kali TV saya. Baik, terima kasih. Sedikit saya kasih ilustrasi, nanti saya akan berikan pertanyaan. Sekarang dari banyak keinginan-keinginan pertanyaan harus bagaimana, how to, itu saya lihat pandangan dari kami masyarakat ini. Sekarang saya mau bertanya. Sekarang dari semua itu mari kita mengarah kepada apa yang sebenarnya harus kita laksanakan agar mewujudkan cita-cita kita yang mulia segera terbentuknya Provinsi Tapanuli. Yang kami ketahui bersama satu, yang kami ketahui dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka tidak ada lagi istilah moratorium. Close moratorium. Padahal masyarakat sekarang bicara moratorium, bicara di Boya ini jelas kita luahkan sudah jauh moratorium, supaya kita beri pandangan yang jelas kepada mereka semua.
Untuk itu peluang yang ada kepada kita adalah apa? Diskresi Presiden sebagai kawasan strategis nasional dan harus disetujui DPR. Seperti pemekaran 3 provinsi Papua, meskipun ada kepentingan nasional yang mendasar, harus melalui persetujuan DPR ini. Itu yang terjadi di Riau. Itu yang terjadi, itu fakta. Makanya mereka tidak bergembor, tidak rame-rame datang ke istana, datang silent, but the truth, silent, but the answer, jawaban ada. Ini supaya kita jangan bingung gitu. Oke? Oleh karena itu tidak mungkin presiden menabrak undang-undang. Karena undang-undang, jadi tidak bisa dia semena-mena mencabut moratorium mengikuti peraturan ini. Tidak mungkin dia menabrak undang-undang. Baik beliau almarhum, baik beliau LBP, Bapak LBP dan yang lain. Karena sudah tersedia payung hukumnya, tidak mungkin melanggar hukum. Paksa Bapak Presiden LBP mengikuti. Ini persoalannya sekarang. Ini bagaimana kita mau mencapai itu? Namun kondisi ini untuk mengurangi, saya tidak mengurangi semangat juang kita membentuk program ini. Tapi marilah kita berjuang terus dengan argumentasi yang realistis, dengan kesatuan serta persatuan. Kita jaga dengan moto, kenapa provinsi lain dapat dimekarkan, kita masih belum. Demikian sekedar penjelasan dari kami agar masyarakat Tapanuli tidak salah mengerti bahwa hanya dengan mencabut moratorium protap itu akan jadi. Orang cuma protap harus jadi. Protap harus jadi. Protap harus jadi. Dari belakang. Habis dari belakang nanti ke sisi kiri. Penderita di sini. Bonus usulan diperkecil ya, pertanyaan. Horas mati kita sudah. Aku perkenalkan diri, Konstan Purba. Nah, aku ini khusus kepada saudaraku Dr. Parlin Purba sedikit sebagai menambah semangat. Karena saya hadir di sini juga karena ada warga Purba katanya. Nah, salam dari adik saya Lamsi Purba, katanya sangat dekat sama Pak Lindungan, katanya dia akan mensupport karena kesibukan tidak tahu ini dari saya tahu, padahal saya banyak melawan keluar. Nah begini, itu sebagai referensi satu. Kedua, kebetulan saya pikir anak-anak saya yang sudah bergaul sama orang Jakarta ini udah nggak tahu dia ada Batak. Jadi saya pikir lewat forum ini anak-anak saya bisa merapat ke tanah Batak, begitulah. Nah, usulan saya begini, ada beberapa rekan wartawan tadi mengusulkan karena begitu dahsyatnya promosi daripada diskusi pembentukan percepatan provinsi Tapanuli ini, usul begini, apakah nanti setelah diskusi ini kemudian ini akan menjadi acuan, inilah panitia, inilah forum yang akan membentuk Tapanuli sampai sukses, bukan istilahnya ada lagi perusahaan lagi pertama berjalan itu maksudnya biar lurus. Kemudian saya sebagai yang kebetulan Batak yang sangat merindukan provinsi dari zaman Soeharto, saya tahu provinsi Tapanuli ini sudah sangat dia mengakukan bahkan lagunya juga Tapanuli yang gitu kan. Nah saya pikir ini benar-benar terjadi. Kita kembalilah kepada dasar daripada hukum kita, undang-undang kejadian dulu di Habatakon, di Dalian dulu, di Mata ada nom ada berkaitan macam-macam hukum juga ada Batak luar biasa. Begitulah saran dari saya. Terima kasih. Boleh. Gurra next forum ini buat. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Oh iya. Tapi ini saya pikir kita orang Batak paling suka membuat suatu organisasi. Organisasi banyak persatuannya, tapi kesatuan ini yang perlu kita tingkatkan sekarang, termasuk untuk ini. Mudah-mudahan LJS boleh mempersatukan organisasi-organisasi yang ada ini yang menuju Tapanuli jadi provinsi. Saya kenal beliau, kami juga sama Malaysia Permatin Sirait. Saya tahu betul beliau ini sifatnya, termasuk Burhanuddin Raja Gunggung, saya tahu semua.
Jadi itu yang penting. Bagaimana panitia percepatan Provinsi Tapanuli ini bisa merangkul semua perbedaan-perbedaan itu menuju satu persatuan, satu kesatuan untuk menuju Tapanuli itu aja. Karena kita ini terlampau banyak macam-macam. Awennya dijolo, akhirnya apa? Kesatuan itu menjadi tidak tercipta. Jadi maksud saya, itu pertanyaan saya, bagaimana panitia ini bisa mempersatukan kita biar jadi ini provinsi. Terima kasih. Bang saya Purba, Bang Siobik dan Pak Ritonang. Intinya begini, di antara suku-suku yang lain, misalnya kita jumpa sama suku Minang, mereka sangat respect sama kita karena bersatu. Kalau kita lihat orang Minang pun kita respect sama mereka, bisa kubu seribu. Nah, artinya apa? Bahwa kita berbahagia sebagai bangsa Indonesia, suku-suku kita ini hebat-hebat semua. Dan memang internal kita pun pasti ada gesek-gesekan itu biasa. Tetapi yang mau saya katakan adalah Provinsi Tapanuli ini adalah sesuatu yang memang sudah diidam-idamkan masyarakat. Contohnya sederhana aja, Tapanuli lah. Sebelum dulu dimekarkan, itu zamannya Pak R.E. Nenggolan, dimekarkan jadi kabupaten kota. Berapa dana negara turun ke sana? Cepat pemekaran, kan begitu. Jadi memang pemekaran itu adalah bukan hal yang naik, memang harus begitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali kalau level kabupaten kota sudah, provinsi ini adalah suatu hal yang saya pikir nggak ada yang sulit lah. Itu Papua itu apa yang baru jadi di sekarang itu diskresi, dan memang betul ini moratorium. Oleh sebab itu kita beruntunglah ada panitia-panitia individu yang ada di sini, panitia melalui pendekatan struktural, dan kita melalui doa. Minimum kalau tidak membantu jangan mengganggu lah. Ini nomor satu. Karena mengganggu konsentrasi, karena saya yakin panitia ini PMA nih, tahu PMA? Penanaman modal akhiratnya, tak ada yang dibayar. Tepuk tangan panitia dulu. Ini sesuatu hal yang murni di dalam pemerintahan. Pemerintah itu selalu melihat apa yang berkembang dari bawah. Jadi kalau ada ide-ide ikhlas dari rakyat, pasti presiden melihatnya, percaya nih. Yang penting dalam bingkai NKRI. Dan, nah ini masukan yang tadi sedikit tentang persatuan dan kesatuan. Ini hal yang mendasar sekali dalam berbangsa bernegara. Tapi kita katakan bahwa memang kita berbeda-beda. Jadi bagaimana supaya kita ini bersatu? Marilah kita bicara public interest umumnya, bukan untuk menonjolkan pribadi. Dan saya lihat Pak Simantupa nggak ada menonjolkan pribadi, dan tidak ada pun yang menonjolkan pribadi. Saya ikut waktu DPD waktu tempoh hari itu kita naik, nggak pernah saya bilang saya ikut berjasa, enggak. Kenapa? Saya tahu nggak ada gunanya begitu. Itu baru berguna kalau provinsi ini berhasil dan kita semua mendoakan. Ini saya pikir. Jadi sekali lagi pada kita memang bagaimana target kita moratorium dicabut. Pendekatannya pentahelix Bang. Libatkan tokoh masyarakat, akademisi, media, pemerintah, swasta. Itu pentahelixnya. Ini menjadi kesatuan, saya pikir adanya sama lain ini, dan saya pikir kita harus dukung beliau dengan segala potensi yang ada. Jadi judulnya, mari kita tutup dengan doa. Minimum kalau tidak membantu, jangan mengganggu. Kita dorong bersama-sama, karena terasa nanti. Tadi kita mengatakan di Papua sana, kabupatennya pun tidak ada listrik. Jangan jauh-jauh, kita masih ada juga kok yang belum ada listriknya. Jadi jalan ini, aduh, jalan kita susah. Saya sering ke daerah. Adalah, pokoknya lebih bagus ada provinsi atau tidak. Terima kasih. Menentukan tempat. Jadi saya berharap supaya itu tidak jadi pro kontra. Kalau kepentingan saya bilang di bawah siapa? Ada sungai Asahan di situ. Betul. Kan nggak menyelesaikan masalah itu. Jadi saya berharap itu yang pertama. Berhentilah dulu kita dalam rangka percepatan program ini untuk
di mana ibu kota dan sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, saya kira saya setuju melibatkan tokoh-tokoh muda ya, dari beberapa kabupaten yang kita harapkan mendukung protak itu. Saya kira itu harus dilakukan roadshow ini. Ya. Lalu saya tidak melihat dari saya pelajari sejak 20 tahun yang lalu keterlibatan perempuan. Nggak ada keterlibatan perempuan. Ini berapa perempuan dari 150? Soalnya ini urusan laki-laki saja. Secara politis, geopolitisnya seperti itu. Oleh karena itu saya berharap bagaimana kita membangun gerakan massa yang melibatkan juga kelompok perempuan, supaya dia bisa apa tadi katakanlah bentuknya shock, gitu ya, silent dan sebagainya. Jangan lupa setiap kali perjuangan perempuan Batak yang paling di depan. Mau persoalan konflik gereja sekalipun bukan laki-laki yang di depan, perempuan. Tapi kita sering lupa. Oleh karena itu, Pak Ketua, saya berharap sosialisasi ini harus ditingkatkan. Terus terang di gereja saya sendiri nggak pernah bicara protak, karena sosialisasinya kurang. Oleh karena itu, saya kira saya ingin menggerakkan bagaimana sosialisasi itu melibatkan semua peran masyarakat yang ada, termasuk perempuan, agar protak itu didukung. Saya kira kita bisa memanfaatkan momen-momen khusus di Hari Hak Asasi Manusia, karena itu bagian dari kebebasan berserikat dan seterusnya menentukan protak. Ya kita manfaatkan Car Free Day misalnya. Kita pakai ulos, pakai apa untuk menyatakan kami mendukung protak. Itu saja, tidak perlu bicara politik yang lain-lain. Kalau itu bisa kita lakukan, semua gereja, katakanlah kelompok-kelompok itu, ya katakan gereja atau lembaga-lembaga keagamaan yang lain, alim ulama dan sebagainya, terlibat dengan membangun sebuah opini bahwa protak itu harus jadi. Saya kira seperti itu supaya jangan sampai kita hanya kelompok-kelompok tertentu. Kita bangun, ada tentunya nanti koordinasi tentang gerakan perempuan pergi ke Senayan, ya, Manortor dan sebagainya, tapi spanduk satu saja, protak. Di mana-mana protak. Ini kan belum ini. Teman-teman Papua pakai kaosnya aja itu mencetak sendiri. Kita belum pernah saya tahu ada kaos protak misalnya, tetapi dengan biaya sendiri, kesadaran sendiri. Saya kira itu usul saya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana kita sosialisasi protak ini adalah bagian dari kepentingan kita bersama. Berhenti bicara tentang ibu kota. Saya kira itu yang saya lakukan. Dan terakhir, karena ini adalah bagian dari hak asasi manusia, saya berharap ibu-ibu, saya harus berdiri ibu-ibu yang ada, perempuan-perempuan, bisa nggak kita organisir semua perempuan yang ada di Jabodetabek untuk mengatakan protak di Senayan, protak satu aja spanduk. Nggak usah bicara-bicara yang lain. Protak di mana-mana, protak dalam kesempatan dimanapun, protak. Saya akan katakan juga kepada kelompok-kelompok kami punya 289 kabupaten kota, ya tentunya ada di Sumatera Utara dan sebagainya, akan melibatkan ibu-ibu menyatakan protak. Saya berjanji saya akan cetak kaos. Terima kasih. Luar biasa ya. Sebelum kita ambil sesi terakhir, entah seorang kepala negara itu harus disahkan dan semua harus mati. Tetapi kita itu sekarang ini sudah mulai luntur dan sudah mulai dicabut, tapi by diskresi. Mulai dari Kaltara, Bangka Belitung, dan terakhir ini Indonesia Timur, Papua. Kami kira juga begitu, pemerintah kembali kita guide untuk melihat, ya baik dari mana kepala pemerintah, hati dan nuraninya, bahwa kebutuhan masyarakat Tapanuli ini adalah dekatnya pemerintah. Kita bisa bayangkan 33 kabupaten, satu hari gubernur mengunjungi ini, kapan dia bisa tidur? Saya inginkan itu, bupatinya mungkin juga tidak ketemu dalam 5 tahun. Sehingga persoalan Nuar, Pahan, Lince, Parlin. Iya. Nah, Parlin dapat.
Halo, Agus R. Panjaitan, Selamat Silaban, Asli Purba, Ruli Siahaan, Herbert, Martin Sirait,